Paul Karma dan biasa dipanggil Philip Karma. Saya tidak punya kedudukan apapun di organisasi. Saya hanya sebagai seorang pejuang untuk Papua Merdeka karena terpanggil oleh penderitaan rakyat yang saya lihat begitu amat berlebihan, jadi saya tergerak untuk membela rakyat, hanya itu saja. Kemudian saya ditangkap karena kasus mengibarkan bendera Papua, merayakan kemerdekaan Papua 1 Desember tahun 2004. And how long have you been in prison for? Kira-kira berapa lama Bapak di dalam penjara? Saya dihukum untuk 15 tahun dan sudah menjalani 9 tahun. 9 tahun 27. Sekarang sudah 6 hari kalau saya tidak salah. 9 tahun 6 hari. How do you hope to change the situation in West Papua? Kira-kira apa harapan Bapak untuk merubah situasi Papua saat ini? Ya, saya melihat Papua harus segera merdeka, sebab kalau kami tidak segera didukung untuk merdeka, manusia orang Papua akan lenyap dari tanah Papua karena jumlah kami sekarang sudah sangat sedikit dan begitu banyak migran dari luar masuk dengan budaya dan segala macam hal-hal yang merusak bagi kami orang Papua di sana. What do you hope to achieve in 2014? Apa harapan Bapak untuk harapan untuk mencapai di tahun 2014 ini? Apa yang Bapak ingin untuk dicapai begitu? Ya, saya sangat berharap dukungan dari seluruh rakyat di dunia, masyarakat internasional juga khususnya masyarakat Australia. Karena kalau pemerintah saya tidak harapkan dukungan, sebab saya tahu etika hubungan luar negeri, pemerintah Australia akan menghargai pemerintah Indonesia. Tapi kalau dukungan rakyat Australia untuk Papua Merdeka, otomatis pemerintah akan merubah kebijakan itu. Jadi yang saya harapkan dukungan dari seluruh rakyat Australia untuk menekan pemerintah Australia sehingga merubah kebijakan terhadap bangsa Papua. Itu yang saya harapkan. Have you got a message for Tony Abbott, our Prime Minister? Kira-kira Bapak punya pesan untuk Tony Abbott, Perdana Menteri Australia saat ini? Saya pikir Tony Abbott ya harus mengingat kembali bahwa orang Papua pernah berjasa juga untuk tentara Australia waktu Perang Dunia Kedua, dan saya pikir Tony Abbott paling tidak harus berbuat sesuatu yang terbaik untuk rakyat Papua, sebab sekarang saudara kami di Australia ada yang dideportasi ke Papua New Guinea. Dan itu kami sangat menyakiti hati kami, sebab kami berpikir Australia sebagai tetangga terdekat, kenapa dia berbuat sama seperti yang Indonesia perbuat terhadap kami, khususnya bagi beberapa saudara kami yang ada di Australia, atau minta suaka ke Australia. Did you want to talk about the boycott idea? Kira-kira Bapak mau bicara sedikit tentang ide untuk boikot pemilu nanti yang tanggal 9 April? Ya, saya menghimbau kepada seluruh rakyat Papua untuk memboikot pemilihan legislatif Indonesia, karena kita bukan warga negara Indonesia, tidak perlu kita terlibat, sebab kita memilih anggota legislatif yang akan melahirkan aturan-aturan dan mengambil sikap yang kembali menindas kita dan membunuh kita. Pada waktu orang Papua dibunuh oleh tentara atau polisi Indonesia, mereka di dewan diam saja, tidak membela. Jadi untuk apa kita memilih mereka? Biarkan mereka memilih orang pendatang saja yang menjadi anggota dewan, supaya semakin terlihat bahwa kami ini dijajah. Begitu himbauan saya. Do you have any intention to involve foreign observers in the election process that you're proposing? Kira-kira Bapak punya tujuan atau maksud untuk jadi pemantau dari luar untuk apa itu pemilu yang akan berlangsung nanti? Ya, saya berharap ada pemantau-pemantau dari luar, juga wartawan dari luar, sebagaimana Indonesia atau pernah
Menteri Menko Polkam Indonesia mengatakan bahwa Papua terbuka. Terus Lukas NMB juga menegaskan begitu bahwa Papua terbuka untuk wartawan asing dan orang-orang dari luar atau turis atau mungkin pekerja sosial. Jadi ya mari Australia buktikan itu, teman-teman di Australia buktikan itu dengan beramai-ramai datang untuk menjadi pemantau pemilu supaya membuktikan apakah kata-kata Indonesia ini dapat dipertanggungjawabkan atau hanya sekedar lip service dan itu suatu kebohongan publik untuk masyarakat internasional. Jadi kita buktikan bahwa apa yang pemerintah Indonesia katakan itu benar atau tidak begitu. Do you see the UN playing any role in this, and can they redeem themselves after the act of no choice? Kira-kira Bapak lihat bahwa UNHCR atau PBB ada bermain di dalam masalah Papua, dan kira-kira mereka bisa semacam bertobat dari apa yang mereka lakukan yang dong bilang act of no choice atau act of no choice. Ya, saya pikir dari awal PBB juga sudah salah ikut bermain untuk menghilangkan hak orang Papua untuk menyatakan apa kehendak mereka. Nah, di situ sudah terjadi kolaborasi dengan Amerika dan Indonesia sehingga hak orang Papua untuk merdeka itu direnggut. Jadi saya pikir sudah saatnya PBB harus terbuka mengakui kesalahan mereka dan mengembalikan hak orang Papua sesuai dengan aturan internasional yang dianut dan diakui oleh semua bangsa di dunia. Jadi ada kejujuran di situ. Ya, nama saya Edison Claudius Waromi. Saya ada di penjara di sini. Saya ada di penjara karena, dan ini bukan kali pertama, sudah beberapa kali saya dipenjarakan karena perjuangan Papua Merdeka. Saya pernah diasingkan di Pulau Jawa sekitar hampir 10 tahun. Dan saya ada di sini pada kali yang ketiga, 4, atau 5 ini karena Kongres Papua III, Deklarasi Negara Federal Papua Barat, sehingga saya dihukum 3 tahun penjara. Dan saya di sini sebagai tahanan politik Papua Merdeka. And could please give me a message to the international community? Kira-kira pesan dari Bapak untuk komunitas internasional. Ya, untuk Papua Merdeka ada 4 hal yang harus dilakukan. Satu, harus ada negara, harus ada pemerintahan, harus ada rakyat, harus ada wilayah, dan ada solidaritas internasional atau pengakuan internasional. Sehingga untuk mewujudkan sebuah negara Papua Merdeka yang berdaulat demokratis di muka bumi di abad 21 ini, perlu ada pengakuan internasional sesuai dengan kriteria-kriteria ketatanegaraan. Dan Deklarasi Negara Papua Barat memenuhi kriteria untuk pengakuan sebuah negara berdaulat yang demokratis dan berada di muka bumi ini. And what about Tony Abbott? Do you have anything to say to the Prime Minister of Kira-kira Bapak Australia? punya pesan untuk Tony Abbott? Pesan saya untuk Tony Abbott yang pertama, bahwa Papua merdeka. Papua harus merdeka. Karena kalau ada tahanan politik di Papua, itu berarti ada pelanggaran HAM yang sangat serius. Ada pembungkaman demokrasi dan human rights, hak asasi di Papua. Yang kedua, Papua harus merdeka karena Papua akan menjadi pintu masuk terorisme ke Australia sendiri, akan menjadi ancaman. Yang ketiga, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Karma bahwa kalau Papua harus dimerdekakan, karena kalau dulu Australia memboikot, Partai Buruh Australia memboikot kapal-kapal dagang Belanda untuk masuk ke Papua sehingga Indonesia merdeka. Kenapa Australia sekarang tidak harus buat itu? Sedangkan Indonesia mau merdeka dan Papua sekarang mau merdeka. Dan Australia harus lakukan itu. Saya merasa bahwa Australia tidak jujur, tidak adil. Karena dia mendukung Indonesia merdeka, dia boikot kapal-kapal dagang Belanda. Dia juga harus sekarang lakukan boikot perdagangan kerjasama yang merugikan orang Papua. Jadi itu yang pesan saya bagi Tony Abbott. Dan untuk rakyat Australia juga memberikan solidaritas, dan terakhir adalah memberikan pengakuan terhadap Deklarasi Negara Republik Federal Papua Barat. Terima kasih. And what advice do you have for activists that are working for the first Papua movement abroad? Any message for them? Kira-kira ada nasihat-nasihat atau himbauan atau input-input yang Bapak bisa kasih untuk aktivis-aktivis yang di Australia yang kerja untuk perjuangan Papua?
Ya, mereka harus united, mereka harus bersatu. Tidak boleh ada kelompok-kelompok lagi di diplomasi internasional Papua. Perlu pemimpin-pemimpin para diplomat harus bersatu. Yang bekerja sendiri-sendiri perlu mereka harus rekonsil dan mereka harus menyepakati apa agenda-agenda penyelesaian yang memenuhi kriteria internasional, dan mereka harus bekerja sesuai dengan mekanisme internasional yang ada di tingkat kawasan, yaitu Melanesia Group, mereka ada di Pacific Island Forum, sehingga mereka bisa bekerja sampai di United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa. And do you have a message for the United Nations? Kira-kira Bapak ada punya pesan untuk PBB? Ya, yang pertama bahwa PBB harus mengakui kesalahan yang pernah dibuat di West Papua. Jadi melalui learning section dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka harus mempelajari dan harus mengakui kesalahan dan mengajak rakyat Papua atau bangsa Papua Barat ini untuk menyelesaikan status politik Papua Barat yang terabaikan sampai hari ini. Dan rakyat Papua Barat hari ini mengalami pemusnahan etnis dan marginalisasi. Kami tidak setuju dengan otonomi place atau otonomi khusus, tidak setuju pemekaran dan segala bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Jakarta. And can you tell me what has helped you maintain your vigilance and your sanity after years of imprisonment? Vigilance for women, Bapak. Like strength, determination. Bapak bisa kasih tahu sedikit apa yang buat sehingga Bapak terinspirasi dan Bapak memberikan kekuatan kepada Bapak untuk jalani hukuman ini sudah lama sekali, tapi Bapak masih saya pikir kekuatan bukan dari orang Papua, bukan dari Australia, bukan dari Amerika, tapi dari Tuhan Yesus. Jadi firman Allah itu adalah the power of God. Jadi hanya kuasa Tuhan saja. Kalau Nelson Mandela bisa 27 tahun penjara di Afrika Selatan merdeka, kenapa tidak Tuhan bisa lakukan itu untuk West Papua? Dan saya sangat yakin itu. Terima kasih. And what is your what is the Federated Republic policy on multinational corporations and mining companies, and how do you intend to protect landowners from those corporations? Kira-kira aturan-aturan yang sudah dituangkan dalam bentuk apapun dari pemerintah transisi untuk memproteksi atau melindungi orang pribumi dengan usaha atau hasil bumi dari perusahaan-perusahaan luar negeri seperti Freeport dan BP dan lain-lain. Kira-kira pemerintah federal punya apa itu aturan atau polisi yang sudah dibuat untuk melindungi itu, hal-hal seperti itu seperti apa? Ya, saya pikir bahwa kita dengan adanya teriakan, ada perjuangan-perjuangan damai yang kita lakukan, teriakan itulah satu bentuk. Ada melalui iman dan juga melalui campaign atau demonstrasi-demonstrasi atau tindakan-tindakan damai yang kita lakukan. Itu dalam rangka menyuarakan bahwa ada persoalan yang terjadi di West Papua. Dan saya pikir bahwa kalau itu multinational corporation, dia punya money, dia punya power, dia punya weapon, dia punya senjata untuk mengamankan misi-misi investasi atau misi-misi kolonisasi dia. Jadi saya pikir kami perlu solidaritas internasional yang besar, bukan harus dengan senjata, tapi ya perlu ada langkah-langkah dari orang Papua sendiri, tapi juga ada intervensi juga internasional. Internasional selalu bicara tentang keprihatinan, tapi mungkin status keprihatinan harus ditingkatkan menjadi action plan, tindakan nyata yang untuk bisa melindungi rakyat Papua Barat. Kalau internasional bisa lindungi rakyat Timur yang 800 juta sekian, 800 ribu, kenapa internasional tidak bisa lakukan itu untuk West Papua? Okay. And is there anything you'd like to add? Kira-kira ada lagi yang Bapak mau tambahkan? Ya, kami minta kepada masyarakat internasional untuk mendorong pengakuan pemerintah Australia dan negara-negara di Afrika, Karibia, Pasifik untuk mengakui negara federal Papua Barat yang merupakan lahir dari hasil aspirasi rakyat Papua sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Langsung 10 minutes? 13 in hot seat? Mama 10 menit, tadi saya udah bilang di atas saya minta waktu 10 menit.
Ya, saya ini seorang guru, kemudian jadi kepala sekolah, kemudian jadi pengawas TKSD di Kabupaten Japura. Kakak punya nama? Dan nama saya Forkorus Yabu Sembut. Mengapa saya ada di sini? Ya, hanya melihat kita dimotivasi oleh penderitaan rakyat. Sebenarnya kalau kita pikir sebagai pegawai negeri kita sendiri itu sudah enak, sudah punya gaji, sudah bisa makan tidur enak, tidak ya. Tetapi kami melihat bahwa ada penderitaan rakyat, ada marginalisasi di tingkat rakyat. Ada kriteria, terus kita jadi minoritas menuju kepada kepunahan. Menuju kepada kepunahan. Ini alasan saya mengapa saya gabungkan diri dengan teman-teman bahwa kami sudah didiskriminasi satu, kedua kami dimarginalisasi di semua sektor kehidupan yang ada. Kemudian ketiga itu kami jadi minoritas karena marginalisasi kami menjadi minoritas. Kemudian keempat itu menuju ke kepunahan. Ada apa semacam indikator, ada creeping genocide atau slow moving genocide. Ini alasan saya mengapa saya menggabungkan diri untuk mendukung perjuangan ini. Karena saya lihat cepat atau lambat kami akan jadi minoritas. Kalau jadi minoritas berarti kekuatan demokrasi kami tidak ada. Baik kami berjuang di DPR, suara kami kecil, tidak dapat. Sekarang orang-orang Papua yang duduk di DPR maupun di pemerintahan itu karena ada perjuangan Papua Merdeka. Kalau tidak ada perjuangan Papua Merdeka, maka power kita kurang. Power kita kurang, maka kita tidak akan dapat dukungan. Mereka akan kembali ke posisi mereka semula. Itu alasan saya. Mengapa saya? Alasannya hanya itu. Bahwa kita memang harus lepaskan diri dari ini, maka kita akan eksis. Does he have a message for the Australian government, Tony Abbott? Kira-kira kakak ada pesan untuk pemerintah Australia dalam hal ini Perdana Menteri Tony Abbott? Ya, saya pikir Tony Abbott pada prinsipnya saya lihat ada hal-hal yang baik dari dia. Tinggal bagaimana dia meningkatkan hal-hal yang baik. Saya lihat dengan yang lalu, Perdana Menteri yang lalu, Julia Gillard, itu dia ada sedikit ini. Saya tidak tahu, mudah-mudahan dia lebih baik dari yang lalu. Itu harapan saya. Lebih baik dalam arti bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil jangan diskriminatif terhadap Papua. Sebenarnya dia orang intelektual, dia tahu bahwa Papua punya identitas sendiri, berarti punya hak sendiri. Ini yang dia harus lihat. Kami punya identitas sendiri, punya hak sendiri, hak asasi kami sendiri, berdasarkan right of self-identification dengan right of self-determination. Bagian ini dia harus lihat, sehingga bagaimana dia memposisikan diri dalam soal-soal ini. Ini yang harapan saya. Dengan kedua, dia harus ambil tindakan konkret. Tidak hanya bicara dukungan moral dengan itu, bagaimana tindakan konkret yang nyata. Kalau mereka bicara HAM, demokrasi, ya bagaimana hak asasi kami. Konkretnya bagaimana? Semua pejabat atau kepala negara di seluruh dunia bicara HAM demokrasi, tetapi tindakan konkret tidak ada. Misalnya untuk kami, ini diskriminasi. Terjadi diskriminasi untuk Papua. Bicara HAM, ya salah satu dari HAM ya hak politik, political right. Ini harus dibuktikan bahwa kami sudah adalah bangsa Papua, punya hak merdeka sendiri. Bagaimana tindakan konkret dari negara-negara yang bicara HAM untuk dukung itu. Ini saya harap Tony Abbott sudah bisa lihat hal ini, sehingga kebijakan ke depan, tahun ini ke depan sudah tidak lagi seperti perdana yang lalu. Itu harapan saya. What is your vision? What do you hope to achieve for 2014? Apa yang kakak harap untuk mencapai dalam tahun 2014? Ya, saya harapkan kalau kami masuk di sini karena deklarasi secara sepihak itu sah. Dari hukum
publik internasional atau international traditional law atau customary law itu bahwa deklarasi secara sepihak itu sah. Apalagi ini dalam sebuah kongres yang dihadiri oleh ribuan orang, itu sah. Sah menurut international customary law. Maka deklarasi bangsa Papua untuk memulihkan kemerdekaan mereka 19 Oktober 1961 itu sah. Maka itu negara-negara yang sudah meratifikasi konvensi tentang international customary law ini harus mendukung deklarasi kemerdekaan negara Papua yang 19 Oktober 1961. Ini dasar hukumnya kuat. Itu harus didukung. Itu harapan saya untuk terutama MSC. MSC harus dukung kami, Negara Federal Republik Papua Barat, untuk terdaftar jadi anggota karena kami sah. Dari hukum publik internasional atau international traditional law, customary law itu sah. Itu namanya, kami sudah jadi, negara federal sudah jadi subjek hukum internasional yang disebut dengan belligerent. Ini sah. Kami sudah belligerent, berarti kami berhak menyandang predikat belligerent karena sah, dasar hukumnya jelas. Ini yang harus dilihat oleh negara-negara anggota, karena tadinya mereka juga sama dengan kami. Indonesia juga waktu merdeka sama dengan kami. Indonesia malah yang hadir itu hanya berapa orang di depan Soekarno punya rumah, mereka deklarasi, kami ribuan. Itu berarti sama, ini kan deklarasi sepihak. Jadi dari hukum tradisional itu sah. Maka itu kami harap tahun 2004 ini negara federal sudah jadi anggota MSC karena sah, memenuhi syarat-syarat publik internasional, syarat-syarat hukum publik internasional. Itu harus diterima dan di FIP juga terima. Dan untuk itu saya sudah kirim surat berapa kali ke MSC, ke FIP juga sudah masuk. Saya minta mereka harus melihat itu dari sisi hukum kebiasaan internasional, tidak lihat dari kepentingan ini. Kedua, mereka juga harus hati-hati menerima bantuan dari Indonesia, karena jangan sampai Indonesia kasih uang dengan macam-macam itu mereka lupa kami. Ini tidak boleh. Jadi itu mereka harus lihat itu. Itu harapan saya bahwa tahun ini mereka harus terima kasih. Kami jadi anggota tetap di MSC, kemudian di FIP, kemudian kami ke PBB. Kami punya 3 agenda. Negara federal punya 3 agenda. Agenda pertama itu lobby internasional. Sekarang sudah di MSC dengan FIP. Kami sudah sampai di MSC dan FIP. Yang kedua, kami sudah lobby Jakarta 2 kali. Dan Jakarta sudah tahu itu. Manuf Pandu, duta besar keliling datang di sini, dia sudah bilang Bapak Fokorus, kami sudah tahu Bapak punya surat sudah sampai di Sekretariat Negara. Itu sudah jalan. Kemudian yang ketiga, gugatan hukum kami sedang siapkan. Tahun 2014 ini kami akan lakukan gugatan hukum. Nah, itu 3 hal yang saya minta dukungan untuk 3 hal ini. Itu saja. Halo. Terima kasih. Ya. And one last thing before we go, could you sing me a part of a freedom song? Kira-kira kakak bisa menyanyi salah satu dari lagu perjuangan? Ya, saya menyanyi lagu kebangsaan saja, Hai Tanahku Papua. Ya, kita menyanyi sama-sama ya. Kita berdiri semua menyanyi. Terima kasih.